Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi bab 2, materi bab pengendalian hasil. Kami kelompok 1 terdiri dari 7 anggota. Yang pertama, ada Sofi Ayu dengan NIM 1810102114. Yang kedua, ada saya sendiri, Habib Wibowo dengan NIM 1810102115. Yang ketiga, ada Jessica Komala dengan NIM 1810102132. Ada Apriliani Yurikanggo dengan NIM 1810102134. Ada Ferin Listiana dengan NIM 1810102144. Ada Sulistiani dengan NIM 1810102147. Dan terakhir ada Rieka Dwi dengan NIM 1810102155. Kami akan menyampaikan materi terkait bab 2 pengendalian hasil. Pengendalian hasil yang didefinisikan dengan baik akan memberikan informasi pada karyawan mengenai apa yang diharapkan dan mendorong mereka melakukan tindakan sesuai hasil yang diinginkan. Demikian, pengendalian hasil mengurangi potensi kurangnya pengarahan dan menjadi cara efektif terkait masalah motivasi. Artinya, pengendalian hasil juga dapat mengurangi keterbatasan individual. Pengurangan hasil membantu organisasi menjawab pertanyaan tentang bagaimana berbagai strategi, intensitas organisasi, dan karyawan bertindak. Jika kinerja gagal dan tidak sesuai yang diharapkan, organisasi dapat mengganti strukturnya. Contoh pengendalian hasil. Pengendalian hasil biasanya digunakan untuk mengendalikan perilaku karyawan pada banyak level perusahaan. Pengendalian hasil merupakan elemen penting dalam pendekatan pemberian kebebasan kepada karyawan dalam manajemen. Yang dimaksud dengan pemberian kebebasan kepada karyawan adalah perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk lebih berinovasi saat bekerja, membuat karyawan tidak merasa terkekang dan merasa lebih nyaman untuk menyelesaikan pekerjaan. Pengendalian hasil konsisten dan mungkin penting untuk implementasi dari penyebaran bentuk organisasi dengan pusat pertanggungjawaban otonomi yang luas. Elemen-elemen dari pengendalian hasil. Pengimplementasian dari pengendalian hasil membutuhkan 4 langkah. Yang pertama, mendefinisikan dimensi kinerja. Dimensi merupakan hasil yang diinginkan maupun tidak diinginkan. Perusahaan perlu menentukan fokus pada suatu dimensi kinerja agar dapat menentukan hasil yang harus diukur. Selain perlu menentukan apa yang perusahaan inginkan untuk diukur, perusahaan juga harus memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan sudah sesuai. Yang kedua, mengukur kinerja. Pengukuran merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian hasil. Objek dari pengukuran adalah kinerja yang khusus dari entitas organisasi atau seorang karyawan pada periode tertentu dalam sebuah perusahaan. Beberapa pengukuran meliputi penilaian yang subjektif. Evaluasi mungkin diminta untuk menilai apakah seorang manajer menjadi pemain dalam tim atau mengembangkan karyawan secara efektif, dan mencatat penilaian mereka dalam sebuah skala pengukuran. Yang ketiga yaitu menetapkan target kinerja. Target kinerja atau standar adalah elemen sistem pengendalian hasil lain yang juga penting. Dalam target sistem pengendalian, hasil harus dispesifikasikan untuk setiap aspek dari dimensi kinerja yang diukur. Target kinerja mempengaruhi perilaku dalam 2 cara. Pertama, target tersebut menstimulasi aksi dan meningkatkan motivasi melalui penyediaan tujuan secara sadar bagi karyawan. Kebanyakan orang lebih suka diberi target tertentu untuk dicapai dibanding jika diberikan pernyataan yang samar-samar, seperti lakukan yang terbaik yang Anda bisa. Kedua, target kinerja memungkinkan karyawan untuk menginterpretasikan kinerja mereka sendiri. Yang keempat yaitu menyediakan penghargaan atau sanksi. Penghargaan dan sanksi merupakan elemen penting terakhir dari sistem pengendalian hasil. Penghargaan yang tercakup dalam kontrak yang bersifat motivasi apapun seperti kenaikan gaji, bonus, promosi, keamanan kerja, penugasan kerja, kesempatan pelatihan, kebebasan, pengenalan, dan kekuasaan. Sanksi merupakan lawan dari penghargaan. Sanksi tidak disukai oleh karyawan, misalkan demosi atau penurunan pangkat.
teguran dari pengawas, gagal mendapat penghargaan, atau yang lebih gawat lagi yaitu kehilangan pekerjaan. Slide selanjutnya adalah kondisi yang menentukan efektivitas pengendalian hasil. Pengendalian hasil merupakan bentuk pengendalian yang penting di dalam banyak organisasi. Pengendalian hasil tidak selalu dapat digunakan secara efektif. Pengendalian hasil bekerja dengan baik apabila seluruh kondisi yang akan saya sebutkan di bawah ada di dalam perusahaan. Yang pertama, organisasi dapat menentukan hasil apa yang diinginkan di dalam wilayah yang dapat dikendalikan. Jadi, organisasi dapat mencapai hasilnya apabila wilayah dapat dikendalikan. Yang kedua, karyawan yang tindakannya dikendalikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil yang mereka pertanggungjawabkan. Jadi, hasil dari pekerjaan karyawan memiliki pengaruh terhadap hasil yang dikerjakan. Yang ketiga, organisasi dapat mengukur efektivitas hasil. Selanjutnya, kondisi-kondisi yang menentukan efektivitas pengendalian hasil. Yang pertama, ada pengetahuan dari hasil yang diinginkan. Jadi, perusahaan itu harus tahu hasil apa yang diinginkan dalam wilayah yang akan dikendalikan. Dan mereka juga harus mengkomunikasikan efektivitas hasil yang diinginkan dari pekerjaan karyawan tersebut. Hasil yang diinginkan juga harus diketahui oleh semua yang berada di tingkat menengah atau di tingkat bawah dalam organisasi tersebut. Yang kedua, kemampuan untuk mempengaruhi hasil yang diinginkan atau pengendalian. Karyawan yang memiliki perilaku yang dapat dikendalikan seharusnya dapat memberikan pengaruh pada hasil yang diinginkan. Prinsip pengendalian adalah salah satu prinsip utama, karena prinsip pengendalian berpengaruh kepada hasil, dan pencapaian hasil disebabkan oleh tindakan dan keputusan yang diambil. Yang ketiga, kemampuan untuk mengukur efektivitas hasil yang dapat dikendalikan. Menilai efektivitas pengukuran hasil adalah kemampuan untuk membangkitkan perilaku yang diinginkan. Membangkitkan perilaku yang benar agar menjadi selaras dan terkendali, pengendalian harus tepat, objektif, tepat waktu, dan dapat dipahami. Keempat, ketepatan. Ketepatan adalah tingkat di mana pengukuran yang diulang pada situasi yang hampir sama menunjukkan hasil yang sama. Ketepatan merupakan kualitas yang penting, karena tanpanya pengukuran kehilangan banyak informasi yang berharga. Pengukuran yang tidak tepat meningkatkan resiko kesalahan pada saat evaluasi kerja, sehingga karyawan akan bereaksi negatif. Kelima, objektivitas. Objektivitas merupakan hal tidak dipengaruhi oleh perasaan seseorang atau interpretasi oleh orang lain. Yang keenam, tepat waktu. Tepat waktu menjadi penting dalam pengukuran kualitas karena dua alasan. Yang pertama, untuk motivasi. Yang kedua, bahwa tepat waktu dapat meningkatkan nilai intervensi yang mungkin diperlukan. Yang ketujuh, mudah dipahami. Dua aspek agar mudah dipahami sangat penting. Yang pertama, karyawan memahami bahwa mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Yang kedua, karyawan seharusnya memahami apa yang harus mereka lakukan untuk mempengaruhi pengukuran. Ketika karyawan memahami apa yang digambarkan oleh pengukuran, maka perilaku karyawan dapat memberikan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan. Yang terakhir, ada efisiensi biaya. Jadi, efisiensi biaya ini pengukuran agar biaya dapat dioptimalkan menjadi secara efisien. Selanjutnya ada studi kasus Points Hill
Toyota sebagai berikut. Points Hill Toyota atau bisa disebut PHT ini adalah dealer Toyota yang besar. Penjualan tahunan berkisar 85 juta US dollar termasuk hampir 10 juta US dollar dari bengkel. PHT memiliki 145 karyawan dan total keuntungan tahunan sekitar 1,8 juta US dollar. PHT telah memenangkan beberapa penghargaan untuk kinerja yang sangat baik. Struktur organisasi PHT cukup khas dalam penjualan, yaitu mengombinasikan departemen penjualan kendaraan baru dan penjualan kendaraan bekas. Hanya sekitar 1 dari 5 dealer mobil biasanya yang terkecil memiliki departemen yang mengombinasikan penjualan kendaraan. Namun manajer PHT lebih menyukai fleksibilitas dari tenaga penjual mereka untuk menjual kendaraan yang diinginkan oleh konsumen, baik itu baru atau bekas. Masing-masing departemen PHT dikelola sebagai pusat keuntungan. Ada banyak biaya tidak langsung atau biaya overhead, seperti gaji administrasi dealer dan biaya iklan dealer yang diberikan atau dialokasikan pada departemen. Hanya beberapa infrastruktur yang berhubungan dengan hal tersebut, misalnya sewa dan yang sama dengan hal tersebut. Dan beberapa pengeluaran lainnya di mana manajer departemen hanya memiliki pengendalian yang kecil atau tidak memiliki pengendalian sama sekali, seperti pajak, hukum, atau audit yang tidak dialokasikan pada mereka. Selanjutnya, keuntungan Departemen PHT sangat beragam. Sebagian besar dealer penjualan kendaraan baru di PHT hanya memberikan keuntungan marginal. Kendaraan bekas memberikan keuntungan yang tinggi. Departemen jasa secara konsisten merupakan departemen PHT yang menguntungkan dengan margin biasanya berkisar antara 15-20%. Penaksiran harga kendaraan bekas seringkali menciptakan ketidaksepahaman. Beberapa ketidaksepahaman seperti ini menjadi hal yang sangat umum dalam dealer, karena tenaga penjual seringkali termotivasi untuk meminta pembayaran lebih dari pelanggan. Selanjutnya, di sini ada pengukuran kinerja dan insentif. Kompensasi dari baris personel di PHT sangat tinggi, khususnya diberikan kepada karyawan yang secara umum memiliki tingkat pendidikan rendah. Meski berusia 20-an, mereka dapat memperoleh penghasilan 6.000 sampai 7.000 per bulan. Oke, kita akan lanjut slide berikutnya, yaitu tentang insentif untuk departemen penjualan. Di sini saya akan menjelaskan tentang insentif dari PHT Points Health Toyota. Di sini semua personal departemen, baik manajer penjualan umum, sales tax manager, dan manajer penjualan kendaraan bekas, semuanya dibayar relatif berdasarkan gaji pokok, kemudian ditambah dengan pembayaran insentif. Berapa sih tingkat komisinya? Tingkat komisinya adalah 20% dan 7% dari keuntungan kotor saat transaksi penjualan. Jadi di sini tuh belum dipotong pajak dan lain-lain. Selain mendapatkan komisi, di sini juga mendapatkan bonus. Bonusnya juga lumayan besar, kisaran 250% sampai 300% dari gaji pokok tenaga penjualan. Di sini bonus ditentukan oleh pertimbangan tingkat indeks kepuasan dari konsumen dan karyawan. Jadi, semakin tinggi indeks kepuasan konsumen, maka akan semakin tinggi bonus yang kita dapat. Contohnya bisa dilihat di luar sana, banyak sales dari perusahaan lain di sana tuh banyak mengejar kuantitas daripada kualitas. Soalnya semakin bonusnya kan semakin tinggi, maka mereka lebih mengejar pendapatan bonus daripada kualitas yang ada di perusahaan.
Kemudian, gaji dibayarkan secara setahun, sedangkan komisi dan bonus dibayar secara bulanan. Di sini insentif dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, manajer penjualan umum dibayar yaitu sebesar 2,25%. Yang kedua, sales tax manager dibayar 1,2 sampai 1,5%, dan manajer penjualan kendaraan bekas dibayar 5% dari penjualan kendaraan bekas tersebut. Baik, untuk slide selanjutnya, pada poin B, insentif pada Departemen Perbaikan. Di PHT sendiri, teknis servis dibayar mulai dari $10 sampai $23 per flag hour dari pekerjaan yang dapat diselesaikan. Dan tingkat jam aktualnya tergantung pada masing-masing spesialisasi individu yang dimiliki oleh teknisi dan sertifikat mereka. Misalnya, staf penjual harus tetap berhubungan dengan konsumen potensial, yaitu dengan mereka yang dikontak pertama kali. Dan pada kasus ini, tindak lanjutnya meliputi penjangkauan, misalnya panggilan telepon dan kartu ucapan terima kasih pada konsumen yang mengunjungi departemen penjualan tetapi belum memutuskan untuk membeli kendaraan. Dan tindak lanjut kedua yaitu pendekatan tenaga penjual kepada konsumen yang telah memiliki kendaraan lama, yang belakangan ini melakukan servis di PHT. Dan hal ini merupakan cara untuk memuaskan pelanggan atau konsumen. Di sini PHT telah membangun proses reguler untuk dua tipe tindak lanjut. Sebagai contoh, service advisor yang mendorong untuk menjelaskan kepada konsumen mengenai kemungkinan biaya servis yang akan terjadi pada kendaraan di tahun yang akan datang, dan untuk mengundang klien untuk mengunjungi departemen penjualan. Akan tetapi, aktivitas ini membutuhkan waktu dan biasanya service advisor reguler diabaikan. Penilaian CSI merupakan input penting yang mempengaruhi peringkat reliabilitas automobil yang diterbitkan oleh perusahaan GD Power and Associates, dan pabrik menggunakan peringkat ini untuk mengalokasikan kendaraannya. Sebagai konsekuensinya, untuk mendapat peringkat yang sempurna, konsumen biasanya dilatih mengenai bagaimana cara melengkapi kuesioner pada saat mereka membeli kendaraan baru. Setelah konsumen melengkapi kuesioner, nantinya kuesioner itu akan diserahkan ke karyawan dealer, lalu konsumen akan mendapatkan bensin gratis. Dan ini merupakan gift dari pabrik atas ketersediaannya konsumen melengkapi kuesioner tersebut. Jadi, kuesioner di sini sebagai penilaian atas kepuasan konsumen pada jasa yang diberikan oleh PHT. Kita lanjut slide berikutnya, yaitu tentang identifikasi masalah. Di sini kita akan membahas masalah-masalah dari studi kasus di atas. Yang pertama, masalah yang akan kita bahas yaitu indeks kepuasan pelanggan tidak menunjukkan hasil yang sebenarnya, atau bisa direkayasa atau bisa dimanipulasi. Yang kedua, teknisi dibayar berdasarkan pekerjaan sehingga mereka tergoda untuk memotong tahapan pekerjaan. Jadi mereka rasa tanggung jawabnya itu tidak ada. Mereka melakukan pekerjaan itu tidak sesuai prosedur, tidak sesuai tahapan. Mereka berhenti di tengah jalan. Hal tersebut menyebabkan tingkat pengecekan kurang efektif. Tenaga penjualan tidak melakukan proses tindak lanjut kepada konsumen. Itu yang kedua. Yang ketiga, penetapan bonus atau insentif departemen kurang jelas. Artinya, tidak ada tolak ukur untuk menjadi dasar menentukan insentifnya. Lanjut slide berikutnya, yaitu solusi penyelesaian masalah. Di sini kita akan menjawab permasalahan-permasalahan dari studi kasus di atas, yaitu PHT Point Sales Toyota. Yang pertama, indeks kepuasan pelanggan tidak menunjukkan hal yang sebenarnya. Di sini awal mulanya perusahaan menggunakan kuesioner sebagai acuan indeks kepuasan pelanggan. Jadi di sini kurangnya efektif sehingga itu pelanggan tidak bisa melakukan komplain secara langsung. Di sini solusinya yaitu perusahaan bisa melakukan interview secara langsung pada beberapa pelanggan sehingga bisa mengambil
sampel atau contoh, maka akan timbul keefektifan dari perusahaan tersebut. Yang kedua, teknisi dibayar berdasarkan pekerjaan, sehingga di sini pekerjaannya memotong tahapan. Di sini solusinya yaitu ketika teknisi dibayar sesuai pekerjaan, mereka cenderung mengejar kuantitas daripada kualitas pekerjaannya, karena mereka itu mengejar bonusnya daripada kualitas apa yang ada di perusahaan. Oleh karena itu, menurut kami, indikator bayar untuk teknisi itu berdasarkan hasil pekerjaan mereka masing-masing sesuai tahap prosedur. Jadi prosedurnya itu ada semacam kartu kendali untuk memastikan masing-masing prosedur disesuaikan dengan baik. Yang ketiga, penetapan bonus atau insentif departemennya kurang jelas. Di sini tidak ada tolak ukur untuk mendapatkan insentif. Yang ketiga di sini solusinya adalah memberikan insentif, seharusnya itu didasarkan pada indikator tertentu, yaitu menggunakan jumlah hasil, jumlah jam, maupun indikator lainnya. Hal tersebut agar memungkinkan manajer untuk melakukan pengawasan apakah pekerjaan yang ia lakukan itu benar-benar dilakukan dengan baik, dan insentifnya akan diberikan sesuai dengan kinerjanya.